Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu berharap kalian sehat-sehat saja dan jangan lupa tetap jaga prokes kalian ya. Untuk pertemuan hari ini di semester ganjil ini kita akan membahas tentang seni rupa, yaitu tentang konsep, unsur, prinsip, teknik dalam berkarya seni rupa. Oke, perhatikan apa yang akan Ibu terangkan untuk kalian hari ini. Kita bicara untuk kelas 9 ini tentang konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam proses berkarya seni rupa. Kalian harus tahu konsepnya itu apa, unsurnya apa ya. Nah, untuk itu sebelumnya kalian harus mengetahui pengertian dulu dari seni rupa. Kelas 8 sudah, kelas 7 juga sudah. Kalian pasti sudah diterangkan dari untuk guru-guru seni budaya, seni rupa ini itu pengertiannya seperti itu. Nah, ini Bu Yun meringkas lagi, mengingatkan kalian lagi dari kelas 7, kelas 8. Pengertian seni rupa itu adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap oleh mata dan dirasakan dengan bahan. Nah, dirasakan dengan raga ini yang bagaimana? Nah, itu rasa hatimu itu. Kalau sudah melihat, misalnya kalian melihat lukisan, nah, bagus lukisannya ini, itu berarti sudah bisa ditangkap dengan mata, karena kamu sudah melihat. Nah, dirasakan dengan rabaan itu bagaimana? Kok sampai merasuk ke hatimu ya? Kok, ini bagus, ini ceritanya seperti, ini maksudnya lukisan ini punya maksud seperti ini. Seperti contohnya misalnya lukisan Mona Lisa. Nah, itu terkenal sekali lukisan Mona Lisa itu, dari ketajaman matanya penuh misteri. Seperti itu tuh teman-teman bisa merasakan, bisa meraba. Itu pengertian secara konkret dari seni rupa ya. Terus ada juga yang mengapresiasikan, menyebutkan lagi pengertian seni rupa itu. Selain itu, seni rupa juga bisa diartikan sebagai hasil ciptaan kualitas. Nah, kualitasnya itu yang bagaimana? Baik, bermutu, seperti itu kualitasnya. Terus hasil ekspresi atau alam keindahan atau segala hal yang melebihi keasliannya, serta klasifikasi objek-objek terhadap kriteria tertentu yang diciptakan menjadi suatu struktur sehingga dapat dinikmati menggunakan indera mata dan peraba. Intinya sebetulnya sama dengan yang Bu Yun omongkan di depan tadi, di atas tadi, bisa ditangkap oleh mata dan dirabaan. Itu intinya, itu seni rupa. Tapi untuk pengertian yang kedua ini itu lebih diperluas lagi, lebih diperjelas lagi tentang ciptaan kualitasnya, ekspresinya. Tapi semuanya menjurus ke penggunaan mata dan peraba. Oke, setelah tahu pengertian seni rupa, ini Bu Yun mengulang aja ya dari kelas 7 dan 8. Kita juga harus tahu lahirnya suatu karya seni. Kalau kamu tidak tahu, berarti kamu nggak sayang, nggak bisa nanti itu mengerjakannya. Nah, di dalam lahirnya suatu karya seni itu apa toh? Sumbernya dari mana? Kembali lagi, itu kelas 8 sudah loh ya. Dari apa itu? Dari ide. Kalian harus punya ide, harus punya konsep. Nah, sebelum menggambar, idemu apa dulu? Aku ingin menggambar tentang keindahan alam, misalnya, itu ide. Nah, terus kamu kembangkan lagi idemu itu menjadi suatu konsep. Konsepnya kamu bikin bagaimana? Dari gambaran, dari idemu tadi itu kamu bikin konsep yang bagaimana? Kalau sudah ada ide, ada konsep, baru kalian menuangkannya itu di dalam suatu medium. Suatu medium itu alat, bahan. Nah, jadi tiga, ada ide, ada konsep, dan ada alatnya, ada bahannya. Di suatu medium kamu tuangkan dalam suatu medium itu. Apa toh Bu contohnya suatu medium itu?
Nah, kalian itu kan bisa di kanvas, bisa di buku gambar juga bisa, ataupun hanya di satu lembar kertas gambar pun juga bisa, di kain juga bisa. Itu namanya suatu medium, dituangkan di situ. Ide dan konsep yang akan kamu gambar itu kamu tuangkan di situ. Oke ya, ngerti ya anak-anak ya. Lanjut next. Setelah itu konsep, pengertian dari konsep dulu. Konsep adalah gambaran awal atau titik awal tentang sesuatu, atau disebut juga sebagai teori awal yang mendasari suatu kegiatan. Nah, jadi konsep, ide sudah punya, konsepnya piye? Konsepnya bagaimana? Dari ide yang akan kamu gambar itu, kamu bikinnya bagaimana? Apa ya kegiatannya yang bagus dari ideku ini? Aku harus mengembangkannya bagaimana ya? Yaitu yang mendasari dari suatu kegiatan. Itu namanya konsep. Setelah ada ide, ada konsep, terus kamu tuangkan ke dalam suatu medium atau bahan tadi, maka terciptalah suatu karya seni. Nah, karya seni itu melalui beberapa tahapan-tahapan yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu sama yang lainnya. Tahapannya apa saja? 1. Konsep seni yang berada dalam tahapan aktivitas jiwa. Jadi peraba tadi, bisa dirasakan, bisa diraba, dirasakan di hati, diraba di hati. Itu. Yang kedua, proses ekspresi atau proses penuangan ide. Itu tadi, dituangkan dalam suatu medium. Tuh ya, jadi 2 tahapannya itu yang paling penting. Bisa dirasa dan dilihat mata, dan penuangnya idenya itu dalam suatu medium, suatu alat. Untuk kalian kelas 9 ini, seni rupanya itu jenis-jenisnya itu ada 2. Ada karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Nah, untuk semester ganjil ini kita hanya bicara seni rupa tentang 2 dimensi saja. Sedangkan untuk yang 3 dimensi, next untuk pelajaran berikutnya semester genap. Nanti di seni rupa di sana juga ada seni rupa dan seni musik juga. Tadi seni rupanya nanti yang untuk semester genapnya kita bicara tentang 3 dimensi. Yang kelas 2 ini semester ganjil ini kalian 2 dimensi. Kalian harus tahu dulu sebelum menggambar 2 dimensi, menyebutkan lukisan ini, barang ini itu termasuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Kalian harus jelas itu, kan harus tahu dulu pengertian dari karya seni rupa 2 dimensi. Apa pengertiannya? Kelas 8. Coba ingat-ingat dulu, flashback ke belakang. Nah, kalau sudah ingat, Ibu mengingatkan sedikit ya. Karya seni rupa 2 dimensi itu karya seni rupa yang memiliki 2 sisi saja, panjang dan lebar, dan dia tidak mempunyai ruang. Jadi dia hanya bisa dilihat dari depan saja, dari samping nggak bagus, dari samping kanan atau kiri nggak bagus, apalagi dari belakang nggak bisa dilihat. Itu pengertian dari 2 karya seni rupa 2 dimensi, hanya panjang dan lebar. Contohnya jelas. Contohnya foto yang kamu tempel itu di bira-bira kamu taruh di gora itu, lukisan-lukisan, karena dia hanya punya 2 dimensi, 2 panjang dan lebar saja. Tuh, untuk karya seni rupa 2 dimensi. Nah, di dalam karya seni rupa 2 dimensi itu juga mempunyai, dibagi lagi menurut jenis-jenisnya. Yang pertama, seni lukis, seni grafis, seni fotografi, seni film, seni desain, dan seni tekstil. Kalau seni lukis ya berarti 2 dimensi, seni grafis 3 dimensi. Nanti kita bicara itu di semester ke-6. Oke anak-anak, setelah kamu tahu pengertiannya dan jenis-jenisnya dari seni rupa,
kalian harus sekarang bisa menyimpulkan fungsi dari seni rupa itu dibagi menjadi berapa bagian berarti. Kan ada panjang lebar, ada panjang, lebar, dan nah, itu berarti dibagi menjadi dua. Satu sebagai fungsi terapan dan fungsi murni sesuai dengan teori yang dibuat oleh Charles Battieux pada tahun 1713 sampai 1780. Itu sudah kelas 78, Ibu nggak perlu ngulangi lagi terlalu panjang lebar. Nanti kita kelas 9 ini tinggal praktek-praktek saja, menggambar, melukis di kanvas ataupun di kain. Untuk unsur-unsur sekarang, unsur-unsur seni rupa mempunyai arti komponen utama atau sebuah karya seni rupa dibuat dan dibagi menjadi beberapa. Satu, titik. Titik jelas kamu sudah tahu titik. Garis jelas itu garis. Bidang itu bidang datar bisa ya seperti itu. Bentuknya, ruangnya, warnanya, dan yang terakhir adalah tekstur. Tanpa unsur-unsur ini nonsen kalian bisa menggambar. Jadi unsur-unsur seni rupa ini sangat-sangat penting. Di dalamnya harus ada titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, dan tekstur. Itu kunci pokok dari menggambar suatu karya seni rupa. Setelah tahu unsur-unsurnya, kita bicara tentang prinsip seni rupa. Prinsip seni rupa yaitu prinsip yang menunjang bagaimana berapa unsur dalam sebuah gabungkan sehingga memiliki nilai seni dan terdiri dari 1. Harmoni, 2. Kesatuan, 3. Keseimbangan, 4. Irama, 5. Proporsi, dan yang terakhir adalah penekanan. Itu ke-6 itu merupakan prinsip dari seni rupa. Jadi tadi sudah ada unsurnya ditunjang dengan prinsip seni rupa sehingga kalian bisa menggambar seni rupa 2 maupun 3 dimensi. Sekarang setelah tahu semua itu bahannya apa toh Bu untuk membuat karya seni rupa itu? Nah, tadi sudah Bu bilang bisa kanvas, bisa buku gambar. Bedanya apa? Bahan berkarya seni rupa adalah material habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa itu. Berdasarkan sifat materialnya, bahan berkarya seni rupa itu dapat dikategorikan ke dalam bahan apa saja? Ya, bahan keras, bahan lunak, bahan cair, bahan padat, dan sebagainya. Jadi kan harus paham betul bahan yang akan kamu gunakan itu apa. Kalau untuk kertas minyak, untuk pakai cat minyak, bahannya apa? Menggunakan bahan yang bagaimana? Kalau untuk kayu, alatnya apa yang untuk membuat patung itu nanti itu 3 dimensi, ya. Jelas ya? Terus yang terakhir adalah teknik karya seni rupanya itu yang bagaimana? Tekniknya bagaimana? Banyak nanti menggambar di kanvas, tadi kembali lagi itu menggambar di buku seperti itu menggunakan apa? Nanti itu menggunakan cat cair, cat minyak, dan sebagainya itu. Kembali lagi sama seperti sebetulnya tuh seni rupa itu ya kuwi-kuwi tok lho Le, Dok. Hanya itu aja yang diterangkan. Kelas 7, 8, 9 itu semuanya sama, intinya sama. Cuma tinggal kelas 9 itu kita tinggal praktek-prakteknya saja, ya. Oke? Itu aja yang Ibu bisa sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anak. Baiklah, kita sudah sampai di ujung jam pembelajaran untuk mapel seni budaya untuk kelas 9 hari ini. Semoga apa yang akan Ibu terangkan tadi bermanfaat bagi kalian.
Jangan lupa terus dukung channel YouTube SMP Muhammadiyah 2 Kediri dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.